apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan kepada Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Semoga Anda yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada selalu mengikuti hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Yuris Prasica akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA kali ini. UNESA raih 2 anugerah Diktiristek 2021. PSLD UNESA gelar pencarian bakat disabilitas. Rapat kerja tahunan vokasi UNESA. UNESA Expo 2022 sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya meraih 2 anugerah Diktiristek 2021. UNESA mendapatkan anugerah kerjasama terbaik kedua dalam kategori kerjasama PTN BLU dan Humas terbaik, kategori pengelola pengaduan layanan publik lapor. Universitas Negeri Surabaya UNESA raih 2 penghargaan nasional sekaligus dalam Anugerah Diktiristek 2021 yang diselenggarakan oleh Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek pada Kamis 13 Januari 2022 di Gedung D, Komplek Kemendikbudristek, Jakarta. UNESA mendapat anugerah kerjasama terbaik kedua dalam kategori pengelolaan data kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Layanan Umum (PTN BLU), serta memperoleh anugerah Humas terbaik dalam kategori pengelolaan pengaduan layanan publik atau lapor. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, turut hadir langsung untuk menerima penghargaan. Cak Hasan menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Dikti atas anugerah yang telah diberikan. Selain itu, Cak Hasan juga mengapresiasi seluruh jajaran bidang kerjasama dan kehumasan UNESA atas dedikasinya sehingga mendapatkan penghargaan nasional. Di kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Sujarwanto MPD, menyampaikan kurun waktu terakhir UNESA sudah menjalin kerjasama dengan banyak pihak dari dalam maupun luar negeri, termasuk dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. UNESA memiliki target memperbanyak kolaborasi, juga memperhatikan kualitas dan dampak yang dihasilkan dalam setiap kerjasama, utamanya bagi mahasiswa dan masyarakat. Bidang kerjasama membentuk tim task force dalam tingkat universitas, tingkat fakultas, dan unit. Kerjasama yang dilakukan sesuai dengan indikator kinerja utama atau IKU dan strategi teknis lainnya melalui liga kerjasama internal dan eksternal. Semua ini ditujukan demi kerjasama yang baik untuk saling berkolaborasi dan bersama mewujudkan UNESA satu langkah di depan. Dari Jakarta, Tim Liputan KCTV melaporkan. PSLD UNESA beserta DWP Jawa Timur dan Junior Chamber Internasional mengadakan Disability Talent Challenge 2022 yang diikuti 100 peserta dari seluruh Indonesia. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas PSLD UNESA bersama Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya dan Junior Chamber International JCI Chapter East Java menghelat acara tahunan bernama Disability Talent Challenge 2022 Stronger Together with Disabilities, Together We Are Able pada Sabtu 15 Januari 2022. Acara ini merupakan acara puncak dari ajang pencarian bakat anak-anak disabilitas tingkat nasional dalam menyongsong Work for Autism 2022. Ketua Pelaksana Dr. Rizky Patrianevangga melaporkan, sekitar 100 peserta di seluruh Indonesia mengikuti acara ini. Antusiasme ditunjukkan dengan pengiriman video kemampuan anak-anak disabilitas sebagai bagian dari persyaratan lomba. Para peserta harus melalui tahapan yang dimulai dari pendaftaran peserta, pengiriman video, pengumuman peserta yang lolos menuju Grand Final, Technical Meeting, Grand Final, dan penganugerahan. Ketua LPPM UNESA Profesor Dr. Darni M. Hum yang memberikan sambutan mewakili Rektor UNESA
Profesor Dr. Nur Hasan MKes menjelaskan adanya manfaat dari kegiatan ini, diantaranya untuk menjadi penyemangat penyandang disabilitas untuk terus mengembangkan diri dan berkarya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, Iis Hendro Gunawan, memberikan apresiasi kepada semua pihak yang turut bergerak bersama mewujudkan acara yang dinanti para penyandang disabilitas. Ya, ini kegiatan yang sangat luar biasa. Eee disabilitas talent challenge ini kan memang bukan yang sekali ya, tapi setiap kali kita ada kegiatan ini di tahun yang berbeda, ternyata suasananya juga berbeda. Ya, disrupsi pandemi, kemudian ini teknologinya juga udah mulai keren, mereka juga makin banyak yang ikut, meskipun nggak usah datang. Kalau dulu repot, sekarang hybrid kita bisa lakukan, dan UNESA keren banget, udah jadi sahabat backbone yang baik, karena apa yang saya tidak punya UNESA punya. Benar-benar saya bisa mensiasati kekurangannya Dharma Wanita Persatuan, seperti halnya anak-anak disabilitas. Pada dasarnya mereka itu punya kemampuan yang luar biasa, hanya mereka perlu sedikit mensiasati kekurangan. Di kesempatan yang sama, Ketua PSLD UNESA, Profesor Dr. Budianto MPD mengatakan, kegiatan ini harus berkelanjutan, tidak hanya di tingkat regional, nasional, tapi juga internasional. Mohon doanya dari semua pihak, semua kalangan, agar kita semua dapat memfasilitasi talenta anak-anak kita yang luar biasa. Sebagai salah satu dari pihak penyelenggara dan pendukung acara, Secretary General JCI East Java 2022, Herman Limbono mengungkapkan, kegiatan ini untuk menyongsong program Walk for Autism yang diperingati di seluruh dunia dan merupakan bentuk kerjasama yang sudah dimulai sejak tahun 2016. Di sini kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya Dharma Wanita dan juga SLD UNESA untuk menemukan talent-talent dan melakukan talent-talent yang ada dari anak-anak disabilitas yang memang istimewa talentnya. Itu sih. Jadi saya harapkan semuanya tetap mengeluarkan talent-talentnya terus, jangan putus asa, tetap semangat. Oh, tidak ada yang tidak mungkin. Turut mendukung acara, Konsulat Jenderal Amerika Serikat, Pertamina Foundation, Atalias Blessing, Yayasan Peduli Cerebral Palsy, Rendang Mamax, dan Sayur Box. Banyak pihak bergabung tujuannya untuk mengapresiasi skill penyandang disabilitas di berbagai bidang. Dalam Disabilities Talent Challenge 2022, tidak hanya para finalis menunjukkan bakatnya melalui penampilan daring dan luring, tetapi semua audiens juga dihibur dengan penampilan dari Vira Modeling Disabilitas atau FMD Management, sekolah fashion bagi anak-anak disabilitas. Acara ini juga disiarkan melalui kanal YouTube PSLD UNESA. Dari 11 peserta Grand Final, Dewan Juri yang beranggotakan 5 orang menentukan 6 anak disabilitas yang terpilih sebagai pemenang dengan kriteria penguasaan, percaya diri, kreativitas, dan tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan disabilitas. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Irfan Ali melaporkan. Vokasi UNESA adakan evaluasi dan rapat kerja tahunan 2022, membahas rencana program kerja dan visi ke depan Vokasi UNESA. Awal tahun 2022, program Vokasi UNESA adakan evaluasi dan rapat kerja bersama. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kepala program studi, tenaga pendidik, dan gugus penjaminan mutu Vokasi UNESA berlangsung pada 15 hingga 16 Januari 2022 di Selasar Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Rapat kerja yang diadakan program Vokasi UNESA ini membahas seputar evaluasi kerja di tahun 2021 yang berfokus pada pembentukan tata kelola sistem di program Vokasi UNESA. Rapat kerja yang juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, juga merumuskan visi program Vokasi UNESA di tahun 2022, yaitu menguatkan sumber daya manusia melalui sertifikasi dosen, kolaborasi bersama pihak luar, dan menjalin jejaring yang lebih luas bersama para praktisi, sebagai upaya meningkatkan kualitas pada bidang akademik.
Ya tentunya harapan ini pertama kita ingin eh, komunikasi dan hubungan teamwork di program vokasi terjalin dengan baik. Ya, kuncinya di sana. Karena apapun sebuah program itu tidak akan bisa tercapai secara maksimal jika teamworknya tidak bagus. Antar komponen harus saling memahami satu visi sehingga program kita bisa berjalan dengan baik. Tapi yang kedua tentu kita juga ingin harapannya ke depan berbagai kendala yang kita alami di 2021 bisa kita minimalisasi, bisa kita tangani dengan baik sehingga di 2022 ketika UNESA menuju PTNBH, vokasi bisa running lebih baik. Selain kegiatan evaluasi dan rapat kerja, program vokasi UNESA juga adakan kegiatan outbound dan off-road. Kegiatan tersebut diyakini dapat memupuk kebersamaan dan kedekatan antar sesama anggota. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Program Vokasi UNESA, Dr. Martadi MSN, bahwa kedekatan antar sesama rekan kerja harus dibangun supaya membentuk kultur kerja yang nyaman. Dalam memperluas jejaring kerjasama, program Vokasi UNESA juga jalin kerjasama dengan Yayasan Al-Akbar dalam upaya meningkatkan kualitas pengajar di Sekolah Al-Akbar. Kerjasama dari antara Al-Akbar dengan UNESA, Vokasi UNESA itu untuk pengembangan mutu pendidik dari Al-Akbar untuk menunjang kemajuan sekolahan kami. Dari Jombang, tim liputan KCTV melaporkan. UNESA mengadakan Expo Kampus dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Expo Kampus kali ini dihadiri secara langsung oleh siswa-siswi dari MA Ma'arif 4 Lamongan. Senin 17 Januari 2022, Universitas Negeri Surabaya menyambut kedatangan rombongan Madrasah Aliyah MA Ma'arif 4 Lamongan di ruang sidang lantai 9 gedung Rektorat Kampus UNESA Lidah Wetan. Kunjungan ini merupakan bagian dari UNESA Expo 2022, sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Vinda Maya Setianingrum Esos MA, Kepala UPT Humas UNESA menjelaskan secara detail dan sistematis terkait fasilitas dan program serta prodi unggulan di UNESA. Termasuk informasi bahwa UNESA memiliki 78 prodi yang tersebar di kampus UNESA Lidah Wetan dan kampus UNESA Ketintang. Vinda berharap siswa MA Ma'arif 4 Lamongan mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat bergabung dan berproses bersama UNESA. Kepala MA Ma'arif 4 Lamongan, Haji Fatah Amin SAG mengatakan, tujuan studi tour ke UNESA kali ini selain silaturahmi dari kampus ke kampus, kegiatan ini merupakan pengalaman baru bagi siswa MA Ma'arif 4 Lamongan, memberikan gambaran bagaimana pendidikan di kampus yang harus diketahui siswa. Selain itu, siswa MA Ma'arif 4 Lamongan punya pengalaman dan pengetahuan baru seputar kehidupan di kampus sehingga bisa membandingkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas dengan kuliah untuk meningkatkan kualitas pendidikan MA Ma'arif 4 Lamongan. Bersama dengan 32 peserta studi tour yang terdiri dari 10 tenaga pengajar dan 22 siswa, Fatamin menyatakan bahwa sudah ada 3 siswa yang telah berhasil dididik dengan baik oleh UNESA sebagai perguruan tinggi LPTK. Harapan depannya nanti kalau pada waktu mengikuti SBMPTN atau SNMPTN itu bisa ditampung di UNESA ini sehingga kelanjutan daripada pendidikan anak didik Madrasah Aliyah Ma'arif 4 Lamongan ini terus bisa berlanjut sebagaimana kakak kelas yang sudah pernah diterima di UNESA ini. Sementara itu, Ketua Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru Satuan Admisi UNESA Awang Darmawan SIKOM MA menjelaskan seputar sosialisasi perihal syarat dan kriteria yang harus dilengkapi siswa dan sekolah di seluruh Indonesia. UNESA juga membuka kunjungan-kunjungan sekolah lain dan melakukan sosialisasi di daerah-daerah untuk mensukseskan target penerimaan mahasiswa baru yang jumlahnya naik signifikan di tahun 2022. Informasi kuota masih menunggu keputusan resmi dari Rektor UNESA yang nantinya akan dirilis untuk membuka peluang bagi calon mahasiswa baru bisa masuk ke Universitas Negeri Surabaya. Karena memang ini semakin meningkat jumlah penerima mahasiswa baru yang di UNESA, kuotanya semakin meningkat juga, ini menjadi peluang sehingga mendaftarlah sebanyak mungkin
dengan berbagai macam jalur penerimaan, khususnya jalur SNPTN, SBMPTN, dan jalur SPMB yang memang itu lebih banyak menekankan pada jalur mandiri dan jalur prestasi. Peluang-peluang itu menjadi harus digunakan oleh setiap pendaftar karena UNESA adalah rumah bersama bagi semuanya. Ketua Satuan Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD, dalam sambutannya menambahkan informasi bahwa secara umum ada 3 jalur masuk di UNESA, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan SPMB. Selain itu, UNESA juga membuka jalur lainnya, yaitu jalur prestasi akademik dan non-akademik, seperti keagamaan dan aktif berorganisasi seperti OSIS. Harapan dari kami sebagai admisi, ya, jadi tahapan ini sangat bagus, ya. Jadi sekolah-sekolah berkunjung ke UNESA mendapatkan informasi langsung dari kami, ya, sehingga tidak ada informasi yang salah. Sebagai persiapan penerimaan mahasiswa baru di tengah pandemi, UNESA terus menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Mitigasi Krisis Center, SMCC UNESA, pemerintah Kota Surabaya, serta LTMPT untuk mengikuti materi dan ketentuan yang sudah diatur oleh pusat. Bergabunglah bersama UNESA, karena UNESA, rumah sang juara, satu langkah di depan untuk Indonesia maju. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Zulfaili Yahya melaporkan. Pemirsa, laporan Expo Kampus UNESA tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Yuris Frasica, tetap sehat, sampai jumpa. KCTV